dia tidak niat, hukumnya tidak sah walaupun airnya itu habis. Itu air sekolam dipakai gayung itu, air bakal habis tuh air kolom, tapi dia nggak niat, hukumnya nggak sah. Air cuman sedikit Pak Ustadz, air cuman sedikit, seember, cuman dibolongin itu, dibolong, jadi kayak pancuran, dibasahin ke seluruh badannya dengan niat cukup. Karena dengan sebab niat maka terangkat semua hadas besarnya. Asani yang kedua, takmimul badani bil ma, sempurnain seluruh badannya dengan air. Kalau dia mandi wajib sempurna seluruh jasadnya dikenakan air, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua dalam keadaan basah. Kemudian dalam keadaan rata basahnya. Kalau umpama ada sesuatu yang tertutup, kemudian tidak kena itu yang namanya air, maka hadas besarnya tidak terangkat kecuali bagian badan yang belum kena air itu disiram. Itu disiram. Dan tidak wajib mandi lagi. Cukup yang tidak kena air, cukup disiram, dibasuh. Beda dengan wudu. Beda dengan wudu. Kalau dia berwudu, umpama di bagian mukanya ada sesuatu yang belum sempurna di dalam basuhan muka walaupun cuman setitik, maka wudunya tidak sah dan wajib diulang. Wajib diulang. Kenapa wajib diulang? Karena permulaan yang dibasuh adalah bagian muka. Diulang tuh. Basuhan tangan nggak sah, basuhan kepala nggak sah, basuhan kaki nggak sah, karena mukanya belum sempurna. Disiram tuh mukanya, baru basuh anggota wudu yang diulang. Berbeda dengan basuhan kaki. Basuhan kaki. Kalau bagian kaki ada salah satu belum sempurna, basuhan kaki masih kelihatan kering, cukup disiram kaki saja. Basuhan kepala, tangan dan muka sah, karena hukum daripada syarat ataupun arkanul wudu, rukun-rukun wudu adalah tertib. Karena di akhir yang belum kena, maka cukup siram di akhir. Kalau bagian muka berarti ulang. Permulaan. Begitu pula jika orang sembahyang, ternyata rakaat yang pertama dia tidak baca Fatihah, dia baru ingat ketika ruku. Umpama rakaat kedua dia ruku, dia ingat nggak baca Fatihah. Tadi dibaca langsung habis sujud, kemudian bangun langsung baca surah Alhaakumut Takasur. Ketika dia ruku baru ingat bahwasanya dia tidak membaca suratul Fatihah, dalam keadaan lupa, terusin sembahyangnya. Terusin. Kemudian dari ruku i'tidal, kemudian si sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian
Apa? Dia bang Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. dia bang bangun. Dia bangun. Walaupun apa? Dia sholatnya nggak sempurna, nanti tambahin 1 rakaat karena dia nggak baca Fatihah. Fatihah itu hukumnya nggak perlu diulang takbir, kecuali dia tidak niat di dalam awal permulaan sholat tanpa kalimat usolli, takbir aja udah Allahu Akbar, dia nggak niat. Ketika tasawuf akhir dia baru ingat, ya Allah tadi sembahyang kelupaan niat, kelupaan langsung sekep aja begini dah tanpa takbir dan tanpa nih, akhirnya sholatnya nggak sah, wajib diulang karena innamal a'malu binniyat. Beda dengan basuhan anggota tubuh ketika di janabah, maka basuhlah anggota tubuh yang tidak kena air. Dan tidak perlu yang namanya tertib di dalam basuhan, karena seluruh anggota tubuhnya dalam keadaan berhadas. Dari mulai mana saja dia niat lah, junub, hadas besar dikenain tuh. Salah satu anggota tubuhnya kena air, yang kena air itulah bahwa dia terangkat hadasnya dengan sebab basuhan air. Wa sununuhu, sebenarnya sab'atul asad, sunah-sunahnya mandi itu ada 17. Wajibnya mandi, rukunnya cuma 2. Pertama niat, yang kedua ta'mimul badani bil, sempurna. Pertama niat, yang kedua sempurnain basuhan badan dengan air. Tapi sunnahnya ada 17, rukunnya 2, sunnahnya 17. Kasih tahu nggak nih? Yang pertama at-tasmiyatu ay qiraatul basmalati, yang pertama baca bismillah biqalbi, di dalam hati baca bismillah, sunnah hukumnya. Yang kedua ghasul adza sawan kana zahiran kalmanin wa mukhaitin najasat kawadi wa madhi. Yang kedua adalah membasuh bagian yang kotor. Pertama tuh, umpama dia sedang junub, maka bersihkanlah sesuatu yang kotor di antara 2 selangkangannya. Ujung kemaluannya dibersihin, makruh habis main capek tidur tanpa dibersihin, hukumnya makruh. Hukumnya sunnah. Bersihin Bang Yus, biar kagak kotor. Mentang-mentang capek habis macul 2 galengan langsung tidur, itu makruh. Bang Yus, makruh. Maka menghilangkan makruhan itu harus dicuci, dicuci. Isalane kalau habis ngopi kan masih ada tuh
tambahin lagi tuh kopinya, tambahin airnya lagi, masih enak. Kalau umpama nasi udah bercampur dengan kuah, ya gak? Kemudian kita nambah nih, itu tempat yang sama, piring yang sama, nggak enak, betul gak? Apalagi tuh piring udah makan tapi dijamin dulu, kering lagi. Sudah setengah jam nambah piring yang tadi, walaupun bekas congoran kita, iya gak? Bekas mulut kita, tapi kan kotor. Harus ganti. Ganti. Bersihin sesuatu yang kotor. Bersihin yang kotor. Kemudian sunnah lagi menggosok gigi. Abdolnya itu dengan memakai siwak. Memakai siwak itu abdolnya. Kalau umpama kagak ada siwak, Pak Ustadz, sikat gigi. Kalau sikat gigi nggak ada, Pak Ustadz, nah lihat telunjuk tangan orang yang kanan, kira-kira kasar gak? Kalau kasar pinjem dong, ya gak? Ini telunjuk tukang nih, telunjuk tukang, ya pinjem, telunjuk lu balapan, gua ngamarin sunnah, digosok, digosok, saking sunnah, memakai sunnah. Habis gosok itu, gosok. Kalau umpama nggak ada siwak, pakai sikat gigi. Udah selesai, kemudian dibasuh. Dia basuh. Nabi SAW ketika beliau akan mandi janabah, pertama beliau membersihkan sesuatu yang kotor di sekelilingnya. Tuh, dibersihin tuh di antara dua kemaluannya. Udah bersih semuanya, pakai sabun. Kemudian sunnah berwudu sebelum mandi. Ditahfifi hadasiha, untuk meringankan hadasnya. Adapun mandi yang kedua, adapun wudu yang kedua, itu hukumnya wajib. Wudu yang pertama sunnah. Tapi wudu yang kedua sesudah mandi hukumnya wajib. Kenapa? Karena ketika orang mandi kan tangan kan bersih itu, megang, kemaluannya batal. Kadang habis mandi, kadang-kadang kencing nggak? Termasuk sunnah. Sebelum dia mandi, sunnah kencing. Sunnah kencing. Sebab di ujung batang laki itu takut masih ada sperma yang nyangkut sisanya. Kurang tiris. Kurang apa? Makanya ditirisin itu dengan kencing, supaya ngedorong sesuatu yang sisa. Sebab kalau umpama dia kencing, kemudian dia mandi berwudu, ketika dia kencing tiba-tiba ada lengket itu. Kalau memang itu sperma, maka hukumnya wajib mandi. Kenapa? Wajibnya mandi pertama khurudul mani, keluarnya sperma. Tuh. Begitu juga orang perempuan. Orang perempuan sunnah dia mandi.